Terus terang Pak Jokowi ini kan kami anggap sebagai mentor sejak lama ya. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Partai Solidaritas Indonesia ini ditumbuhkan aja sebagai partai yang memungkinkan klan, dinasti, atau keluarga Presiden Jokowi itu punya peralatan politik, diresmikan sebetulnya. Bahwa itu soal dinasti itu belakangan, kan nanti diuji di pemilu, diuji apakah betul-betul Jokowi telah melakukan semacam atau telah menetapkan semacam arah bahwa politik Indonesia juga akan diwarnai oleh nama Jokowi. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai sobat terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Jadi mereka buka pendaftaran calon ketua umum, mereka minta anggota untuk memilih, dan kemudian ketua umum terpilih disahkan melalui proses yang saya sebutkan tadi. Terlalu basa-basi sebetulnya dengan mendahulukan promosi one man one vote itu. Ya, prinsip one man one vote itu prinsip untuk menerangkan kesetaraan warga negara di dalam proses politik. Itu prinsip normatifnya. Tetapi kenyataan deskriptifnya kan pasti hanya beredar di sekitar Jokowi aja kan. Jadi bukan soal mekanismenya, tetapi impact-nya apa nanti. Saya menghitung bahwa Presiden Jokowi memang harus punya peralatan politik supaya nggak tergiur dengan peralatan politik orang lain tuh. Jadi bagus Pak Jokowi jadi ketua partai, ya, supaya nggak cawe-cawe, supaya nggak ikut campur lagi, walaupun istilah udah mantan tapi masih mantau, kira-kira begitu kan. Udahlah, nggak usah pemilu raya, udah langsung tunjuk Pak Jokowi gitu jadi ketua umumnya, beres kan? Atau ini trik marketing aja, trik branding, biar seolah-olah terbuka. Tapi bisa ditebak sih ujung-ujungnya Pak Jokowi juga yang jadi, ya kan? Gimana menurut kalian? Pak Jokowi kan yang akan jadi ketua umum PSI. Pertanyaannya sebetulnya, apakah mau terjun dalam dunia politik yang bersifat harian atau yang bersifat negarawan? Itu kira-kira tuh. Kalau beliau memilih negarawan, nggak usah masuk partai juga selesai tuh. Tapi kalau beliau memilih politisi harian, ya memang pilihannya nggak bisa harus jadi orang partai. Sebab dengan orang partai lah kita berbicara harian. Sebab kalau beliau nggak punya partai, lalu berbicara harian, kurang relevansinya. Pertanyaannya, mengapa memilih jalan politik harian? Kan? Ya harus diakui, politik harian itu ya tujuannya berkuasa. Mau buat apa kalau nggak berkuasa? Artinya apa? Artinya Pak Jokowi masih punya ambisi untuk berkuasa, meskipun bukan dirinya kan. Kan masih ada anaknya wakil presiden, masih ada anak yang lain ketua partai, masih ada menantunya jadi gubernur. Kalau kita menggunakan perspektif publik, ibaratkan orang pakai baju, ini ya pakai bajunya kekecilan. Kalaupun toh ingin berpartai, tentu bukan partai yang tidak lolos ke parlemen seperti PSI, tapi partai besar misalnya seperti Golkar, seperti Gerindra. Oleh karena itu, kalau misalnya Pak Jokowi betul menjadi bagian yang kemudian mendaftarkan diri ke PSI, ini bagi saya adalah sebuah keajaiban. Kalau memang betul Jokowi mendaftarkan diri sebagai salah satu calon di ketua umum PSI, tidak akan ada kader-kader yang kemudian akan siap menantang head to head untuk menjadi salah satu ketua umum yang juga akan bersaing dengan Jokowi. Tetapi orang akan bertanya, apa prestasi Jokowi yang bisa menjadikan Jokowi itu simbol dari satu era di dalam politik Indonesia, kan itu aja kan. Nah kalau eranya nggak perlu yang bagus, ya yang buruk juga nggak apa-apa. Hitler juga dikenang karena keburukannya justru. Caligula dikenang karena kebengisannya tuh. Kaisar Nero dikenang karena kebrutalannya tuh. Jadi sekali lagi kita dorong aja supaya betul-betul PSI itu tumbuh menjadi partai dengan sinyal tertentu supaya orang selalu ingat ada PSI berarti di belakang itu ada Jokowi, ada Jokowi berarti ada Gibran berarti ada Paman Usman, kira-kira begitu. Tapi percayalah ya,
semua itu hanya gimmick, itu hanya drama Korea. Partai ini adalah partai keluarga yang bahkan sangat mengkultuskan Jokowi, dan itu tercermin karena mereka kan punya slogan, atau bahkan bukan slogan, ini ideologinya adalah Jokowisme. Jangan tanya saya apa itu ya, saya nggak tahu apa maksudnya Jokowisme itu. Apakah kemudian mirip semacam IKNisme gitu? Saya nggak tahu. Tapi dengan mengusung Jokowisme ini kan jelas ini partai yang kultus individu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian sifatnya partai keluarga ini dalam sekejap berubah menjadi partai yang sangat modern dan demokratis. Saya yakin Anda masih ingat proses terpilihnya, atau tepatnya bukan terpilih lah, ini penunjukan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ya. Dia hanya 2 hari jadi kader. Ini pun kalau disebut kader juga nggak pas juga lah ya, karena dia ini 2 hari dia dapat KTA yang juga langsung diantarkan ke rumah bapaknya di Solo gitu. Semua petinggi PSI datang ke sana, termasuk Ketua Dewan Pembinanya Jeffrey Giovanni yang jarang muncul, tiba-tiba juga muncul di Solo. Itu baru 2 hari setelah itu dia secara aklamasi dipilih sebagai Ketua Umum PSI. Jadi bagaimana mungkin dibilang ini partai yang demokratis? Jadi kita bisa pastikan sudah kalau toh banyak nama yang akan maju, ini sekarang kan muncul nama A, B, C, D, nggak penting banget lah itu ya. Dipastikan mereka ini kan hanya untuk bunga-bunga saja, hanya untuk lipstick gitu, bahwa ini betul partai sedang menjalankan demokrasi. Yang akan jadi ketua umumnya kalau nggak Kaisang bin Joko Widodo, ya Joko Widodo yang bapaknya Kaisang. Masih nggak akan jauh-jauh dari situ ya. Tergantung kalkulasi politiknya. Targetnya apa? Target utamanya hanya satu, menjadikan Gibran Rakabuming sebagai presiden pada tahun 2029, itu dengan catatan kalau mereka tidak bisa mempercepat proses menjadikan Gibran sebagai presiden sebelum tahun 2029. Jadi nggak ada cerita itu Jokowi sedang melakukan kalkulasi, jangan sampai kalau dia maju sebagai calon ketua umum dia bakal malu karena dikalahkan Kaisang atau calon lainnya. Kalau dia maju ya pasti menang, dan itu skenario-nya memang seperti itu. Karena yang lain itu ya, kader-kader PSI termasuk bahkan Kaisang itu kan hanya wayang. Dialah sesungguhnya sang dalang, Joko Widodo inilah ya. Jadi silahkan diperhatikan. Kalau Kaisang yang maju, dipastikan Jokowi nggak akan maju. Dan itu artinya yang akan jadi ketua umum adalah Kaisang. Begitu juga sebaliknya, kalau Jokowi maju dan dia dipastikan jadi ketua umum, ya Kaisang itu nggak akan maju. Mosok bapak anak maju, apa nggak malu ya? Kecuali kalau belajar dari pengalaman selama ini kan mereka memang nggak punya malu ya. Nah karena targetnya menjadikan Gibran sebagai presiden, mari kita bicarakan plus minusnya kalau Kaisang atau Joko Widodo, bapaknya Kaisang yang jadi ketua umum PSI. Kaisang, bagaimana dengan Kaisang? Terbukti sebagai ketua umum PSI, Kaisang itu nggak berhasil. Padahal pada waktu itu aja bapaknya masih menjadi presiden ya. Semua sumber daya kekuasaan itu termasuk aparat penegak hukum itu kan dikerahkan, bahkan KPU itu juga disiapkan untuk membackup Kaisang agar PSI ini jadi partai yang besar dan tembus ke parlemen. Tapi ternyata suara PSI kan nggak tembus 4% dan nggak lolos parliamentary threshold. Ya jadi sekarang dia partai non-parlemen. Kaisang ini kalau kita lihat PSI, sesungguhnya figur yang cocok itu memimpin PSI. Ini profilnya sama sebenarnya, dia dalam pengertian ini partainya anak muda, perkotaan, dan kebanyakan memang terdidik. Dan banyak sekolahnya pasti jauh lebih bagus dibandingkan Kaisang nih rata-rata ya. Tapi segmennya itu harus diakui sangat terbatas. Ceruknya itu sangat sempit. Ini pemilihnya di perkotaan dan khususnya etnis Cina ya. Jadi pemilih Jokowi di pedesaan, kelas bawah, yang jumlahnya sangat besar itu nggak tergarap oleh PSI ini. Yang sangat terlihat itu adalah fakta bahwa sebelumnya kan mereka itu gembar-gembor ingin mengubah Jawa Tengah dari kandang banteng itu menjadi kebun mawar. Ya sama-sama merah tapi beda merah. Nggak terwujud. Ya memang demografi dan karakteristik pemilihnya di Jawa Tengah itu beda dengan PSI itu ya. Mereka kompatibel dengan Jokowi tapi nggak kompatibel dengan PSI. Terutama tadi ya, banyak tokoh-tokohnya kan ini ada anak perkotaan, terdidik begitu, dan juga narasi-narasinya itu nggak nyambung dengan mereka yang jadi konstituennya Jokowi. Jadi bisa dibayangkan ya kalau Kaisang yang dipilih lagi jadi ketua umum dan sekarang bapaknya sudah nggak jadi presiden, ya bagaimana mungkin PSI akan eksis ya? Ini jadi bapaknya masih jadi presiden aja nggak bisa, apalagi sekarang sudah tidak lagi ya. Magnetnya Kaisang itu masih lemah lah ya. Dan ini dipastikan sekarang bakal lebih melemah lagi.
Katakanlah dapat dipastikan kalau Kaisang yang jadi ketua umum, maka Jokowi itu misalnya akan jadi ketua Dewan Pembinanya. Jadi dia bisa tandem lah dengan Kaisang. Tetap saja beda ya, namanya Dewan Pembina kan nggak operasional. Jadi yang paling di depan tentu saja adalah ketua umum. Jadi tampaknya ya peluang atau tepatnya itu pilihan Jokowi yang akan menjadi ketua umum PSI itu lebih besar, lebih masuk ke akal. Dengan catatan ini kalau pro Jokowi ini relawan terbesar dari Jokowi itu batal jadi partai, dan Jokowi dengan begitu nggak jadi ketua umumnya. Kan sebelumnya ini muncul wacana Projo itu akan bermetamorfosa menjadi partai politik begitu, dan digadang-gadang Jokowi menjadi ketua umumnya. Tapi sejauh ini tanda-tandanya Projo bakal bermetamorfosa jadi parpol itu makin menjauh ya. Semula kan Projo akan kongres di Solo Desember tahun 2024 yang lalu, dan ini kemudian batal. Kenapa batal? Waktu itu seiring hebohnya karena ada skandal judol di Kemenkominfo yang sekarang jadi Menkomdigi ya. Jadi Kemenkomdigi, dan Budi Ari itu disebut-sebut dia terlibat dalam kasus itu. Tetapi sampai sekarang ternyata tidak ada kelanjutan proses hukum terhadap Budi Ari. Bahkan saya kok nggak denger ya mereka-mereka yang sempat ditangkap polisi itu bagaimana kelanjutan kasusnya, apakah sudah disidang? Tolong diinformasikan, sejauh ini saya kok nggak monitor gitu ya. Jokowi sebelumnya juga menyatakan Projo akan menjadi partai super terbuka, apalagi ini kita nggak tahu. Tapi kemudian katanya batal itu ya karena idenya sudah disambar oleh PSI. Maksudnya nggak paham juga saya apa ini. Jadi ya kelihatannya PSI yang akan menjadi partai super terbuka yang dibayangkan oleh Jokowi, bukan lagi Projo. Kalau Jokowi jadi ketua umum, maka Projo dan banyak relawan ini ya dipastikan akan melebur ke PSI. Nah, PSI juga ini kalau Jokowi menjadi ketua umumnya bisa masuk ke desa-desa yang selama ini jadi segmen terkuat pendukung Jokowi. Kelebihan dari Jokowi ini dia jelas matang berpengalaman dibandingkan Kaisang. Jaringan lama dia juga bisa diaktifasi, kemudian loyalisnya juga masih banyak. Dan jangan lupa tentu saja kekuatan finansial. Banyak ini yang menduga setelah 10 tahun jadi presiden, Jokowi ini menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia loh. Jadi salah satu crazy rich ya. Ini mungkin indikatornya lihat kalau anak dan menantu dan istrinya juga yang pakainya branded semua seperti para crazy rich di Indonesia. Jadi kalau mau adu kuat secara finansial, PSI di bawah Jokowi itu bisalah berhadapan dengan partai-partai lain atau bahkan ini bisa jadi lebih kuat gitu ya. Dengan kalkulasi semacam itu kemungkinan besar yang akan menjadi ketua umum PSI kok saya kalkulasi ya Jokowi bukan Kaisang. Kalau Jokowi jadi ketua umum, kalau pertanyaannya kemudian Kaisang jadi apa? Masa dia kemudian ditendang begitu saja? Nah, menurut saya ini kalau Jokowi yang jadi ketua umum, Kaisang itu bisa jadi ketua harian. Dengan begitu dia perannya masih tetap lebih besar juga, tapi bapaknya bisa langsung mengkontrol. Ini kira-kira model di Gerindra ya, ketika Prabowo menjadi ketua umum, ketua hariannya Dasko ya. Ingat, dan Pak Prabowo juga merangkap sebagai ketua Dewan Pembina. Memang orang yang dilihat itu adalah ketua umumnya ya, bukan ketua harian apa ketua Dewan Pembinanya. Ini kan pola ketua Dewan Pembina ini kan Pak Golkar di eranya Pak Harto dulu ya. Ada ketua umum dan ada ketua Dewan Pembina, dan sesungguhnya ketua umumnya pada waktu itu Pak Harto. Kalau waktu itu semua orang paham soal itu. Nah, terus apa bedanya antara PSI nanti dengan Gerindra? Beda ya, kalau di Gerindra kan orang lain, nggak ada hubungan keluarga. Misalnya Pak Prabowo tidak mengangkat keponakannya gitu atau putranya menjadi ketua harian, kan yang diangkat adalah profesional dari partai. Kalau di sini nanti yang akan diangkat itu adalah anaknya sebagai ketua harian, jadi anak dan bapak itu bisa langsung mengendalikan PSI. Jadi soal partai super terbuka itu bisa kita pastikan itu hanya gimmick. Begitu juga dengan pemilu rakyat dan nanti kongres PSI, itu juga drama Korea. PSI itu adalah partai keluarganya Jokowi. Kalau ada anak-anak muda yang cerdas sekarang ini di PSI, ya mereka itu nggak lebih dari dayang-dayang atau babysitter dari Kaisang. Tapi dayang dan babysitternya ini istimewa karena imbalannya itu ada yang jadi menteri, jadi wamen, atau bahkan di komisaris perusahaan-perusahaan BUMN yang sangat besar. Kalau disuruh milih sebenarnya dibandingkan gaji dari wamen dengan komisaris di perusahaan BUMN besar, ya lebih enak di BUMN ya sebagai komisaris. Tapi kan wamen juga bisa merangkap menjadi komisaris gitu ya. Sekali lagi, pemilu raya dan kemudian puncaknya kongres PSI itu hanya drama Korea yang penuh gimmick, yang endingnya sesungguhnya sudah bisa kita baca. Siapa yang akan jadi ketua umum? Ini pilihannya hanya dua. Kalau nggak Joko Widodo yang bapaknya Gibran dan Kaisang, ya Kaisang Pangarep bin Joko Widodo yang adiknya Gibran.
Semuanya itu nanti tergantung kalkulasi politiknya yang sekarang dihitung-hitung secara cermat oleh Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video di mana sempat mencuat isu-isu di kala PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, membuka sebuah pemilihan lah untuk melakukan pemilihan ketua umum ya. Dan sempat terjadi berita yang cukup menghebohkan di mana digadang-gadang bahwa Pak Jokowi ini akan maju sebagai salah satu kandidat dari ketua umum PSI ya. Dan dari berbagai macam pengamat politik ini beranggapan bahwa ya sebenarnya ya PSI ini tidak usah malu-malu lah, nggak usah terlalu berdrama-drama, tinggal bilang aja gitu, langsung ditetapkan saja lah Pak Jokowi ini sebagai ketua umumnya ya. Karena kan kita tahu kalau memang benar Pak Jokowi ini maju, siapa yang mau melawan gitu kan. Dari berbagai macam anggota partai PSI, siapa yang berani head to head melawan Pak Jokowi? Gak perlulah berdrama-drama ya seolah-olah berdemokrasi, partai terbuka. Padahal kan kita semua tahu ya dari awal Pilpres kemarin kan PSI ini selalu mendengung-dengungkan bahwa mereka ini beridealisme Jokowisme. Entah, nggak tahu sih saya juga Jokowisme ini apa gitu kan. Tetapi ya sangat melekat sekali lah kepada Pak Jokowi, kepada keluarganya. Dan kalau bisa kita amati, sering juga kita perhatikan ya, bahwa sebenarnya ya tanpa disebutkan, tanpa diumumkan pun ya sudah tertebak lah siapa yang akan menjadi ketua umum dari PSI ini. Seperti ya, lihat saja lah yang seperti saat Kaisang menjadi ketua umum kan, menjadi anggota 2 hari, kita tahu diangkat menjadi ketua umum. Ini kan sangat hebat sekali. Di partai manapun ya namanya anggota itu ya dari bawah perlahan-lahan menaik, nggak langsung jadi ketua umum. Cuman di PSI aja baru terjadi seperti ini. Dan ya kalau nanti seandainya Pak Jokowi menjadi ketua umumnya ya nggak perlu kaget lah, kita semua tahu kok. Dulu di saat Pilpres juga kan wah banner-bannernya ada partai PSI ini ya partainya Jokowi gitu kan. Udahlah, jadi nggak perlu berdrama-drama seolah-olah membuktikan bahwa PSI ini adalah partai terbuka, siapa saja bisa menjadi ketua umum. Ya nyatanya yang jadi ketua umum ya Kaisang, nanti ya pasti Pak Jokowi. Dan sebenarnya ya tidak ada salahnya juga jika Pak Jokowi ingin menjadi ketua umum, itu kan hak beliau ya. Semua warga Indonesia ya berhak menjadi ketua umum partai asalkan mampu dan juga pantas lah. Tetapi seperti yang disebutkan oleh Bang Rocky, tinggal nanti masyarakat yang menilai. Setelah semua yang terjadi, setelah semua yang ya bisa dikatakan telah diperbuat oleh Pak Jokowi, jejak apa yang nanti akan melekat kepada Pak Jokowi? Ya nggak perlu jejak-jejak yang baik lah, seperti pemimpin-pemimpin luar negeri kan. Contoh besarnya ya Hitler kan dikenal orang bukan karena prestasi ataupun apapun, karena keangkuhannya dan juga kejamannya. Nah nanti tinggal masyarakat saja mau memilih, mau mengingat Pak Jokowi sebagai figur baik atau ingin mengingat Pak Jokowi sebagai figur jahat. Ini kan ya sebagai figur buruk lah, bukan figur jahat. Ini semua nanti ya akan tertuang di dalam elektabilitas PSI nanti di 2029 ya. Dan jika menurut pengamat politik Adi Prayetno ya sebenarnya sih kalau sekelas Pak Jokowi yang sudah berpengalaman di dalam dunia politik ini ya ibaratkan orang memakai bajunya kekecilan.
partai PSI ini ya terlalu kecil lah jika untuk menjadi kendaraan Pak Jokowi kan. Harusnya ya partai-partai besar seperti Gerindra, seperti Golkar, ya kita lihat saja mantan-mantan presiden kita terdahulu kan, seperti Pak SBY di Demokrat, membesarkan Demokrat, Ibu Mega dengan PDI-nya membesarkan PDI, dan ini juga Pak Prabowo dengan Gerindranya. Ya, memang hanya Pak Jokowi saja yang tidak memiliki partai politik. Tetapi ya tidak ada salahnya juga jika memang Pak Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI. Hanya saja ya dengan pengalamannya yang begitu besar ya sangat sayang lah kalau cuman menjadi ketua umum PSI partai yang nggak lolos ke parlemen kan kemarin digadang-gadang akan meraup suara banyak, akan lolos ke parlemen saat sudah menggunakan segala macam cara mendukung Pak Prabowo, mengait-ngaitkan partai dengan Jokowi sampai mengatakan bahwa PSI ini adalah Jokowisme, anaknya yaitu Kaisang diangkat jadi ketua umum. Tapi ya nyatanya tidak berdampak banyak lah, tetap saja PSI tidak masuk parlemen. Nanti ya jadi kita lihat saja seperti apa efek dari Pak Jokowi setelah menjadi ketua umum, apakah bisa, apakah pengaruhnya masih kuat seperti saat beliau sedang berkuasa. Nanti kita saksikan saja. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal isu Pak Jokowi yang akan maju menjadi ketua umum PSI? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.